Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di Impact Kids. Nah adik-adik, pagi hari ini seperti biasa kita merenungkan firman Tuhan. Dan spesial minggu ini kita masih belajar tentang tulah. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bersama bahwa Tuhan mendatangkan banyak sekali hukuman kepada bangsa Mesir gara-gara mereka gak mau ngizinin bangsa Israel untuk pergi keluar dari Mesir dan pergi beribadah kepada Tuhan. Akibatnya Tuhan memberikan banyak banget tulah. Ada Tuhan memberikan lalat, Tuhan memberikan penyakit sampar pada ternak, dan hari ini kemarin kita juga belajar Tuhan memberikan bara api sehingga semua orang yang kena bara itu, hewan, tumbuhan dan manusia semuanya sakit karena kena panas. Sekarang kita mau belajar tulah yang ketujuh, yaitu hujan es. Nih adik-adik, siapa nih adik-adik yang senang banget kalau cuacanya lagi dingin? Wah, Kak Resti juga sama. Kalau disuruh memilih, mending Kak Resti pilih yang cuacanya dingin daripada yang panas. Wah, kalau panas kita capek, gerah, keringatan, rasanya kotor. Kalau dingin, kita bisa bebas, tidak berkeringat, jadi kita tinggal hangatkan diri. Nah, adik-adik, hujan es yang diberikan Tuhan di dalam Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai dengan ayat 35 ini bukanlah hujan es seperti yang biasa kita lihat adik-adik. Kalau adik-adik misalkan nonton, lalu kalian nonton berita atau nonton film, biasanya ada film-film tentang musim salju. Di situ orang masih bisa beraktivitas, tinggal pakai baju yang tebal, lalu mereka membalut kepala mereka biar hangat, pakai pakaian yang lengan panjang, semuanya hangat deh. Tapi di dalam kisah ini, hujan es bukan seperti hujan salju. Hujan es ini seperti hujan yang sangat-sangat menyeramkan. Nah, kenapa bisa Tuhan memberikan hujan es? Dan gimana sih hujan es itu? Yuk, kita lihat video ini. Mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Gimana bisa ada api dan air es bisa muncul bersamaan? Bukankah ketika ada api yang menyala kemudian disiram, apinya itu akan mati? Tapi kenapa ini api dan air bisa bersama-sama? Es lagi. Itu dikarenakan Tuhan Maha Kuasa. Nah adik-adik, kalau kemarin Allah memberikan hukuman kepada bangsa Mesir karena mereka tidak mau membebaskan bangsa Israel, akhirnya dikasih penyakit sampar, dikasih hujan bara. Kenapa sekarang mereka dikasih dengan hujan es? Karena dikatakan dalam Keluaran pasal 9 bahwa ayat 30, "Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Bangsa Mesir, rajanya, semua orang dihukum gara-gara rajanya dan bangsa itu tidak takut sama Tuhan. Dikatakan tadi di bacaan ini bahwa ketika hujan es itu turun, lalu ada orang yang tidak berteduh, ada hewan-hewan yang tetap dibiarkan di padang akan mati. Karena hujan es itu bukan hujan seperti yang kita lihat kecil-kecil. Sekali kena hujan es itu, orang itu akan mati, hewannya mati, bahkan tumbuhan ikut mati karena dahsyatnya hujan itu. Nah, adik-adik, tapi Tuhan bilang gini sebelumnya,
Kalau kalian mau selamat, berteduhlah, jangan di padang, jangan di tempat terbuka, berdiamlah. Tapi banyak orang tidak mau mendengarkan. Nah, hari ini kita belajar takutlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata lakukan ini, yuk kita lakukan. Karena Tuhan gak pernah main-main dengan perkataannya. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk hormatilah orang tuamu, kasihilah orang tuamu, maka kita harus menghormati, mengasihi mereka. Kalau kita mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, yang harus kita lakukan adalah takut sama Tuhan. Takut bukan berarti kita jadi gak berdoa lagi karena kita takut. Takut artinya ketika kita melakukan hal yang tidak baik, kita ingat Tuhan tahu, bahkan ketika ada di pikiran kita, apalagi kalau kita sudah lakukan, Tuhan tahu. Jadi jangan berbuat dosa. Takutlah ketika kita melakukan dosa, sebab Tuhan tahu. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita lihat Musa dan Harun beserta bangsa Israel semuanya selamat karena mereka takut kepada Tuhan. Mereka mendengarkan apa kata Tuhan. Kalau kita mau menjadi anak yang bertanggung jawab, hal yang harus kita lakukan yaitu takut kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah melanggar apa yang Dia katakan. Kalau kita tahu bahwa kita mengasihi kakak, mengasihi adik adalah hal yang baik, lakukanlah. Sebab Tuhan Yesus tidak senang sama orang yang berbuat dosa, yang tidak senang sama orang yang membenci saudaranya, tidak senang sama orang yang tidak bisa memaafkan. So, adik-adik pagi hari ini kita mau belajar takut akan Tuhan, lakukan yang baik. Kalau kalian tahu itu dosa, stop. Jangan dilakukan lagi, sebab Tuhan Yesus tahu. Ya, yuk mari kita belajar seperti Musa dan Harun. Karena mereka takut akan Tuhan, mereka berani melakukan tanggung jawab mereka. Kalau orang yang tidak takut sama Tuhan, dia nggak berani melakukan tanggung jawabnya. Karena dia pikir, aku nanti capek, aku lelah, aku bosan. Tapi kita mau menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yuk mari kita bersama lipat tangan kita dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, kami sudah belajar bahwa Tuhan menghendaki supaya kami takut. Kami mau takut kalau kami berbuat dosa. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu, kami mau dengarkan dan lakukan. Kami gak mau menjadi seperti Firaun dan bangsa Mesir yang menolak sehingga mereka harus terluka, hewan mereka habis, tumbuhan mereka bahkan banyak yang mati gara-gara mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Kami mau taat dan melakukan setiap tanggung jawab kami, sebab Tuhan Yesus melihat kami. Thank you Jesus. Kami serahkan setiap kami di rumah masing-masing. Jagai, lindungi, sertai kami. Kami tetap sehat bersama keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Impact Kids kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa takutlah akan Tuhan. God bless you. Impact Kids.